Teh Boleh. Feby mau Ya, tanya. Teh. yang mana dulu nih, Mbak Rauda? Udah. Iya. Udah dulu Saya nggak mau apa-apa. tanya, Rauda. cara mengurai itu yang benar gimana ya? Kok saat mengurai saya nggak mudah ya, Teh? Mengurai emosi. Iya. Nah, gini, yang dirasain sama Ibu Rauda apa tadi dominannya? Rasa apa? Eh, nggak ada. Sebenarnya rasa itu setelah saya ada punya persoalan gitu aja. Iya, kan ada Mm-mm. persoalan. Ketika ada Eh, persoalan, ada rasa apa? Sedih, kecewa, gitu. Ada apa? takut, 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 khawatir, ya. kecewa. Nah, udah. Takut, khawatir, kecewa. Nah, rasa takut, khawatir, kecewanya itu boleh nggak dihadirin? Ada takut, khawatir, kecewa. Ada Boleh, rasa. ada. Oke. Sekarang rasa itu boleh nggak sama Mbak Rauda dirasakan secara penuh? Duduk dulu sama rasa itu. Rasain takutnya itu secara utuh, rasakan. Terima dia. Sebagaimana Mbak menerima bahagia, nerima juga rasa itu. Boleh nggak? Boleh, Boleh. Sekarang sambut rasa itu boleh nggak? boleh, Sekarang rasa itu boleh nggak diizinkan pulang kembali ke cinta murni tanpa batas? Boleh nggak? boleh, Dia akan pulang dan otomatis dia terurai. Boleh. boleh, Boleh nggak Mbak melepaskan diri dari menolak rasa itu hadir? Boleh nggak? boleh, Dilepasin ke cinta murni tanpa batas boleh? boleh. Mau nggak dilepas? Mau, Kapan? sekarang. Sekarang lihat lagi. Apakah Mbak Rauda emosi itu atau yang sadar melihat itu ada? Mbak Rauda sedih itu, takut itu, cemas itu, atau percikan cahaya semesta yang sadar ngelihat itu ada? Mbak yang sadar atau emosi itu? Yang sadar. Iya, oke. Kayak gitu. Nggak usah mikirin terurainya juga nggak apa-apa. Asal izinkan dia Oh, kembali, pulang ke asalnya. Ke cinta murni iya. tanpa batas. Ya, Teh Feby, oke? Ya, terima kasih, Teh. Dimawati. boleh Ya, izin? Tanya teh. boleh. Teh Ya, Feby boleh izin? boleh. Boleh. Eh, Teh Feby, berarti rasa yang dimunculkan itu nggak usah berpikir penyebabnya, tapi rasa Nggak yang usah. ada. Itu Nggak pertama. usah. Nggak usah Nah, ceritanya, kisahnya, nggak usah rasanya aja munculin. oke. Setelah rasa itu dimunculkan, lalu diterima, itu Ya, diuraikannya di dalam diri kita atau saat kita melepas ke alam semesta. jadi pada saat diterima, terus sama-sama dengan diterima dan dipeluk bahwa rasa itu ada, kita terima, sebenarnya dia udah terurai otomatis. Oh begitu, baiklah. Ketika ditanya boleh nggak dilepas, itu cuma Ah, memastikan lo nggak megangin rasa itu, iya, lo siap. terlepas dan tidak bersama-sama rasa itu, gitu. Oh iya, dengan diterima itu sudah Dengan terurai dengan diterima itu sendirinya. udah otomatis terurai kembali sebenarnya. Meskipun di pikiran kita nggak usah pakai afirmasi itu Nggak udah usah, auto. nggak usah, nggak usah. Cuma rasanya apa, terima, izinkan dia kembali ke cinta murni tanpa batas. Udah gitu doang. Gitu. Kalau toh misalnya Akhir. bernapas melepaskan dengan napas ya hanya sekedar ini aja ya untuk Ya, oh ya. iya, Pas baiklah. diterima dia udah terurai sebenarnya. Siap. Oke, kita Terima masuk putaran kasih. kedua ya untuk Ya. sisa-sisa. Izin tanya boleh Boleh? nggak teh? Gimana? Siapa ini? Via, Lutfiana. Iya. Iya, Mana Lutfi? Oh, LDR ini kah? iya. Oh Oh, iya, namanya masih belum Lutfi kah? diganti, maaf. Iya, Lutfi. Lutfiana, Lutfiana. Lutfiana. Oke, gimana Via? Jadi kan tadi waktu proses pelepasan, Teteh bilang rasa yang muncul atau pertama kali dirasakan sewaktu kecil, mungkin umur 1, 2, sampai SD gitu kan Teh. Ya, Apakah penerapannya juga sama kalau aku lebih merasakan emosi-emosi negatif tersebut waktu aku SMA, terutama waktu SMA sama. ya. SMP. Sama Oh, sama gitu. mewakili itu. Mewakili itu. Sama. Tapi jangan lupa, nanti setelah kelas ini PR-nya adalah 1 minggu setelah itu lakukan kayak gini setelah Isya atau malam hari. Karena tidak akan selesai hanya di malam ini. Layernya tebal. Setebal umur kita. Tapi Iya, benar. lakukan dengan enjoy. Bukankah ini cuma mainan? Nggak usah terlalu serius. Oke? Oke, Teh. Oke, Teh. Iya. Ya. Soalnya Mbak berarti Norma, ada yang mau emosi disampaikan? ada. Oke, sudah. Oke, Mbak Soalnya Norma. berarti emosi yang tadi belum Iya, jelas. iya, Teh. Mbak Norma gimana?
pas ngelepas itu jadi ingat trauma-trauma yang dulu itu Ya, nggak muncul apa-apa, gitu lagi. nggak apa-apa. Itu cuma cerita. Cuma cerita yang nggak terjadi di sekarang kan, Mbak? Oke, Ya, yang nggak pernah diceritakan sama siapapun gitu. Jadi oke. jadi itu trauma yang zaman dulu dipendem dan nggak ada satu orang pun yang tahu gitu. Jadi pas ngelepas jadi keinget gitu Itu apa yang bagus. pernah terjadi gitu. Bagus, justru semakin dia muncul, dia akan pulang. Layer-layer bukankah jadinya semakin bersih? Dan kelimpahan akan hadir di hidup Mbak Norma. Trauma-trauma itu yang rasanya nggak enak, bukankah dia juga manifestasi dari cinta tanpa batas? Bukankah lewat trauma-trauma itu Mbak Norma jadi ketemu kelas ini ya? Iya. Ketemu aku, ketemu Jadi kesadaran. itu kan sebenarnya udah dilupain gitu, perasaan kan udah Ya, nggak mau diingat gitu, karena kan cuma kita doang yang tahu gitu kan. ya. Nah, pas ngelepas itu kok jadi yang dulu-dulu, peristiwa dulu-dulu gitu yang semua orang nggak ada yang tahu gitu karena cuma kita doang yang ngerasain, terus muncul lagi kok banyak banget gitu, Nah, yang muncul itu munculnya. saranku diterima, biar nggak looping, Mbak. Mungkin yang Mbak rasakan kenapa Mbak ikut Zoom kali ini dari loopingan itu tuh yang Mbak lupain tadi, yang belum Mbak terima. Ya, diterima. Jangan terlalu serius, sayang. Iya. Tadi kan udah dibilang cuma permainan. Oke? Sekarang kan nggak terjadi lagi. Iya. Ya. Oke, kita masuk putaran kedua yuk buat ngebersihin. Oke? Ya. Masuk putaran kedua ya. Putaran kedua kita akan melepas dengan cara ruang. Apa tuh Teh Febi dengan cara ruang gini? Teman-teman semua, Pak Made, Mbak Wati, dan teman-teman, Teh Yana, pahami bahwa kita adalah tuan rumah bagi rumah kita. Oke? Ketika masih ada sisa-sisa yang tersisa di dalam rumah kita berupa emosi, trauma tadi, rasa bersalah mungkin, atau apapun itu, bayangkan dia seperti tamu di dalam rumah kita. Kalau tamu kan datang terus dia pasti pulang kan? Bener nggak? Dia nggak menetap. Nah, tamu ini berupa awan hitam. Berupa apa? Dia berupa emosi. Tapi di kedalaman emosi itu ada keinginan. Contoh misalnya, Mbak Yana open mic boleh nggak? Mbak Iya. Yana, oke. Atau Mbak Yana dan Mbak Nuri. Mbak Yana. Nah, Siap. dari emosi yang dirasakan, kita akan melepas kedalamannya. Ada keinginan dan ada ego. Jadi yang aku bilang kosong, kosongkan, kosong dari apa? Dari ini, emosi, keinginan, dan ego. Kalau dulu aku kecewa ini datangnya dari dasar keinginan apa? Aku ingin disayang sama mama papa. Ada wanting to be approval. Ada pengen disayang, pengen diperhatiin. Ada keinginan disayang. Nah, keinginan ini dilepas. Karena kan kita bukan emosi itu. Kita kan yang sadar. Kita kan ruang kesadaran. Keinginan ini dilepas. Lalu ketika aku merasa mama papaku cerai, aku pengen ngatur, harusnya nggak begini, ada keinginan mengatur, lalu ada ego, aku jadi korban. Korban mama papa bercerai, aku jadi korban, aku menderita, aku diri yang jadi korban. Ego ini juga dilepas. Karena ego inilah diri palsu sebenarnya yang diciptakan oleh pikiran. Sejatinya kita kan bukan emosi, bukan keinginan, bukan orang yang merasa diri jadi korban, kan? Bener nggak, Mbak Wati? Bener ya? Betul. Ya. Betul sekali. Sekarang kita akan melepas sesi kedua, sisa-sisanya bersama dengan keinginan dan ego. Aku akan lakukan tanya jawab sama Mbak Wati, mewakili teman-teman semua. Ya, teman-teman semua juga ikutin prosesnya di proses putaran yang kedua. Gimana? Sekarang teman-teman, boleh nggak teman-teman stop dulu sebentar, lihat lagi rasa sisa-sisanya, diwakili pertanyaan sama Mbak Yana sama Mbak Wati. Mbak Wati sama Mbak Yana, emosi yang masih ada, bayangkan dia seperti tamu, ada awan hitam, nanti awan hitam ini izinkan ya keluar lewat pintu depan ya, sampai kosong ya. Siap, Oke? siap. Sampai kosong ya.
Aku lakukan tanya jawab dulu. Sekarang emosi yang ada ini, dia udah berapa lama ya Mbak Wati, Mbak Yana, teman-teman semua? Setahun, 2 tahun? Udah berapa tahun? Udah terhitung, Lebih nggak tahu, pokoknya udah banyak tahun. terhitung. Lama ya. Sekarang tamunya mau tetap tinggal di rumah atau boleh diizinkan kembali ke asalnya? Cinta murni Saya tanpa batas izinkan keluar lewat kembali pintu ke depan. asalnya. Saya Asalnya. izinkan kembali ke asalnya. Cinta Oke, murni semesta. teman-teman juga sepakat ya, boleh pulang ya. Awan hitamnya ya, tamunya ya. Sekarang lihat lagi Mbak Yana dan Mbak Indrawati. Lihat lagi, emosi kesel, sedih itu datangnya dari mana? Ada nggak keinginan Mbak Wati, Mbak Yana, dan teman-teman semua untuk mengatur? Betul. Keinginan untuk mengatur ada nggak? Harusnya kan nggak kayak Ada. gini. Ada Ada. keinginan Harusnya yang tidak begini. tercapai. Ya, Pak Iwan ada nggak keinginan untuk mengatur? Harusnya nggak harus terjadi kehilangan uang kayak gini nih. Harusnya orang itu ganti gitu. Ada nggak Betul. keinginan untuk mengatur? Ada. Ada. Boleh nggak diizinkan hadir naik ke permukaan kembali ke sumbernya cinta murni tanpa batas? Boleh nggak keinginannya? Boleh. Boleh. Ada nggak sekarang lebih dalam lagi? Ada emosi kita lepas, ada keinginan kita lepas, ada nggak rasa ego diri yang merasa jadi korban, Pak Iwan? Ada rasa jadi korban nggak? Ada. Ada. Mbak Yana, Ada. Mbak Indrawati, Ada. teman-teman lain ada nggak rasa jadi korban? Aku yang menderita, aku korban, ada nggak? Iya, ada banget. Kalau ada, boleh nggak izinkan hadir naik ke permukaan? Boleh nggak? Boleh. Ya, teman-teman semua sekarang bikin video dalam pikiran. Ada emosi, ada keinginan, ada ego. Jadi satu awan hitam. Izinkan dia keluar lewat pintu depan. Sampai kosong awan hitamnya. Ya, tamunya berupa awan hitam, emosi, keinginan, dan ego. Izinkan keluar lewat pintu depan sampai kosong. Lihat gambar awan, jalan, keluar pintu, sampai kosong. Oke? Bikin video dalam pikiran, kalau udah selesai kasih tahu aku. Sampai kosong. Ini kok nggak bisa sampai kosong ya, Teh? Pelan-pelan ajak ngobrol, sayang. Wahai niatan emosiku, keinginan, dan ego, aku sambut kehadiran kamu. Yuk pulang yuk ke asal kamu, cinta murni tanpa batas. Aku anterin sampai pintu depan gitu. Coba diajak ngobrol. Dipeluk dulu boleh. Siap. Kadang ada yang ngumpet di kolong meja, di belakang hordeng, kadang ada yang nggak mau keluar. Ajak ngobrol aja, pelan-pelan. Sampai kosong. Emosinya kosong, keinginan kosong, rasa jadi korbannya kosongin. Karena kita adalah entitas tanpa batas, ruang kesadaran, ruang kelimpahan. Balik ke aslinya kita yang udah berlimpah. Syaratnya harus kosong untuk manifestasi apapun. Kosong. Ada yang mau keluar, ada yang nggak mau keluar. Pasti pengertian. Balik ya ke asal kamu ya. Aku mencintai kamu. Aku terima kamu apa adanya. Kembali ke asal kamu ya. Cinta murni tanpa batas. Mau kok keluar dia. Sekarang Mbak Yana sendiri ngizinin nggak dia keluar? Kembali ke cinta murni tanpa batas. Ngizinin nggak? Ngizinin. Ya udah. Kalau ngizinin berarti bisa dia keluar. Pada saat saya mau nyuruh pergi, saya kayak mau nangis. Nggak apa-apa. Pelukan aja. Kan udah lama itu tamunya. Iya. Sudah, Teh Febi. Udah kosong?
Oke, teman-teman yang lain. Kita tunggu teman-teman yang lain ya, sampai kosong. Kita tunggu teman-teman yang lain. Jadi ada jarak antara saya dan Kamu. Yes, kuncinya itu. Kuncinya berjarak. berjarak. Itu bukan itu. Hmm. Oke? Izinkan dia kembali terurai. Sampai kosong. Sampai hanya ada kesadaran aja. Terus kalau awan putih disuruh pergi juga. Nggak apa-apa. Mau disuruh keluar boleh, nggak apa-apa. Nggak dikasih makna apapun juga boleh. Oke. Sampai kosong. Jadi yang dirasa itu sudah bahagia mengamati mereka pergi. Ya, good. Ya. Bagus. Good. Baiklah. Itu sejatinya kamu. Ya. Itu ruang kelimpahan. Itulah dia, aslinya dirimu. Yang jadi harta karun terpendam. Dia muncul ke permukaan. Selama bertahun-tahun baru muncul. Bukankah saat ini judulnya adalah lahir kembali? Kehidupan yang kedua dalam kesadaran dan kelimpahan. Alhamdulillah. Ya, nanti munculnya adalah bahagia. Sampai kosong. Pelan-pelan teman-teman. Sampai kosong. Bahagianya sudah tanpa alasan. Iya, betul. Ya. Ya, sayang. Ya. Mbak Indra. Ya. Gimana yang bicara? Mbak Indra. Gimana Mbak Indra? Seperti melihat di diri saya di ruang Yang red hand, mewah. Mbak Indra. Gimana Mbak Indra? Ya. Gimana Mbak? Di ruang kosong yang bersih dan mewah itu sudah hilang. Oke. Ini ngomong siapa ya? Ntar dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Siapa yang mau nyampein? Udah kosong belum? Ntar dulu, aku tanya dulu teman-teman. Udah kosong belum? Mbak Indra right hand ya, gimana Mbak Indra? Gimana Mbak Indra? Melihat diri saya berada di ruangan yang mewah. Kosong. Nggak kedengeran Mbak Indra. Udah kosong, terus? Di ruangan yang bersih. Dan saya merasa Bersih. Bagus, betul. Udah kosong, bersih, sip. Udah oke, sip. Udah kosong teman-teman? Udah? Oke, kita lanjut. Belum. Oke. Lakukan sampai kosong. Yang belum siapa? Bu Titik. Saya belum, Yana, Bandung. Saya Bayangkan. Tinggal Oke, sedikit. pelan-pelan. Oke, kita tunggu. Oke. Pelan-pelan sampai kosong. Teman-teman yang nunggu boleh. Ya. Ya, sayang. Saya boleh minta dipandu lagi? Boleh. Siapa ini yang minta dipandu? Saya Bu Ainur. Oke. dada. Bu Ainur. Di dada. Oke. Sekarang bayangkan yang sakit itu seperti tamu, awan hitam. Boleh nggak sama Ibu diizinkan dia pulang? Kembali ke cinta murni tanpa batas, keluar lewat pintu depan. Boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh. Oke, emosinya diizinkan untuk terurai, keinginannya terurai, egonya juga terurai. Boleh nggak diizinkan dia keluar lewat pintu depan? Boleh, Bu. Boleh. Sekarang buat video dalam pikiran, awan hitam itu pelan-pelan jalan keluar lewat pintu depan sampai kosong. Pelan-pelan. Kalau udah selesai, kasih tahu aku. Sudah. Udah, oke. Oke, plong. Mbak Yana udah beres?
Kalau saya masih ada awan putih sih, Awan putih nggak apa-apa, nggak masalah, nggak kosong, masalah, nggak kosong, masalah. Yang penting rasanya udah tenang, udah plong teman-teman, udah enak, lebih tenang. lebih tenang. Nah nanti sebelum tidur ini ulangi lagi di rumah, kayak gini melepas, ya. Sekarang kita mau quantum jam. Quantum jam itu apa? Teman-teman kan pada punya goal ya. Mbak Cynthia yang senyumnya manis, goalnya apa? Open mic boleh? Mbak Mbak Sianti. Mbak Sianti. Oke, goalnya apa? Banyak, Teteh. Salah satu apa? Kita quantum jamin satu dulu, nggak bisa banyak, terus semestanya nggak bisa ngebaca. Satu dulu apa? Punya penghasilan, Teh. Punya penghasilan, oke. Penghasilan tertentu. Ibu Titi raise hand, gimana Bu? Ada yang mau disampaikan? Nggak kedengeran Bu? Saya bingung, Teh. Ya, Kedengeran? gimana? Kedengeran? Bingung kenapa gimana? Di antaranya itu kok ada dua, di rumahku sama di ruangannya Teteh tadi yang di gambar tadi. Oke. Jadi itu harus yang mana, Teh? Yang saya konsentrasi. Rumah di rumah cuma contoh. Yang di tempat Teteh, yang di tempat Mbak Titi, yang tempat Mbak Titi. Oke. Sekarang buat video tempat Mbak Titi, awan hitamnya keluar lewat pintu sampai kosong. Coba. Ya. Oke. Sekarang Bu Neti ada pertanyaan? Open mic, raise hand. Ada pertanyaan? Masih mute itu dibuka mic-nya boleh? Ya, Bu Neti. Ini Bu Neti. Nggak ada suara, Bu. Nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Bu Neti nggak ada suaranya, nggak kedengeran. Saya ada pertanyaan, Teh. Ya, boleh Pak Iwan. Gimana Pak Iwan? Nah, gimana kita sementara kita punya keinginan tapi harus dilepas itu. Gimana itu cara supaya goal keinginan itu harus dilepas? Gini, Pak Iwan kan pengen punya keinginan uang itu balik lagi, gitu ya? Bener nggak? Ya. Ada buat bayar utang atau apapun itu. Sekarang kalau Pak Iwan punya keinginan, tapi keinginannya sama Pak Iwan dipegangin. Terus gimana caranya semesta mau melakukan apa yang jadi keinginannya Pak Iwan? Pak Iwan pegangin. Ya. Kalau kita lepas, serahin aja ke semesta yang maha tahu jalannya. Kita serahkan kepada semesta yang punya kecerdasan lebih besar, punya kekuasaan yang lebih besar. Kita lepasin keinginan kita ini, biar semesta yang atur. Kira-kira pikiran kita sama kecerdasan semesta menang mana? Ya. Teteh, bertanya lagi. Ya. Gini Teh, Ya. memang kita nggak usah diinginkan kita bagaimana ya, inginkan dulu baru dilepas. Caranya. Jadi kunci dari manifestasi itu memang mengosongkan. Emosi dikosongin dulu, keinginan kita serahin dulu ke dia, ego juga kita lepas, nanti kita punya goal, punya keinginan, punya perencanaan atau apapun, itu harus kita lepas. Kenapa harus kita lepas? Kalau kita pegangin terus, kapan bisa terjadinya di dalam kehidupan kita? Harus dilepas, serahin aja sama semesta, ngaturinnya gimana, jalannya gimana, prosesnya gimana, waktunya gimana. Biarkan semesta yang bekerja. Jadi nggak usah diingat-ingat lagi gitu ya? Nggak usah. Aku waktu Harley itu udah aku lepas, udah. Semakin nggak diingat, semakin dilepas, semakin terjadi. Ditanyai pun jangan Teh. Untuk ditanya gitu ke orang. Kalau ditanya artinya kamu nggak percaya sama sistem hukum kerja semesta. Kalau ditanya artinya batal. Sebelum dilepasnya Teh harus diinginkan dulu apa memang udah nggak usah dipikir aja gitu? Bagaimana? Nggak usah dipikirin, lepasin aja Pak. Lepasin aja itu aja ya. Nggak usah dipikirin, lepasin aja. Oke, kita masuk ke materi berikutnya karena ini udah mau jam 10, quantum jam belum, alpha telepati belum, 30 hari belum, ayo, masa mau sampai jam 11? Oke,
Nanti kan kita masih bisa berkomunikasi. Oke, aku lanjut dulu ke Quantum Jam ya, ke goals-nya teman-teman ya.